Diduga memiliki utang sebesar 1,9 miliar rupiah, mantan karyawan perusahaan di Kecamatan Binuang dikunjungi debt collector atau jasa pengumpulan utang berinisial B dengan umur 44 tahun, yang juga merupakan karyawan perusahaan yang bekerja sebagai satpam dengan gaji sebesar 2 juta rupiah. Tersangka B yang datang tanpa surat kuasa untuk menagih sisa utang tersebut alami cekcok dengan si pemilik utang karena adanya tarik-menarik surat kwitansi berupa mobil yang mau tidak mau harus disita. Mendengar adanya keributan, korban dengan inisial SA yang juga merupakan adik ipar dari si pemilik utang mencoba melerai. Ditemui usai konferensi pers, Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Haris Wicaksono mengatakan, saat korban mencoba melerai, tersangka B melakukan aksi pemukulan dan penusukan sebanyak 5 kali kepada korban. Meskipun sudah ada saksi, namun hingga saat ini Polres Tapin masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Si tersangka melakukan 5 kali penusukan, ya. Ini juga sesuai dengan hasil visumnya. Keterangan saksi sinkron dengan hasil visumnya. 5 kali, satu penusukan di dada, satu penusukan di tangan, ya. Kemudian di telapak tangan 3 kali, ditangkap terus kemudian ditarik. Kemudian di situ juga ada saksi dari pihak teman sekolah korban, ya, yang menyatakan juga kejadiannya sinkron seperti itu. Di sini kami sudah melakukan upaya-upaya interogasi, kemudian pemeriksaan saksi, penggeledahan untuk mencari barang bukti, ya, karena sampai sekarang tersangka ini tidak mengakui, ya, tidak mengakuinya adalah dia menyatakan bahwa dia yang dipukuli di rumah itu. Jadi bukan dia yang melakukan penusukan terhadap korban, malah dia menagih hutang, malah dia yang dipukuli oleh anak SMK, ya. Tentu ini hak dari keterangan tersangka, namun alat-alat bukti yang kita temukan, keterangan saksi maupun visum sejauh ini sinkron. Untuk barang bukti sajam, kita akan lakukan terbitkan daftar pencarian barang bukti, ya. Kita akan karena sudah kita lakukan penggeledahan, namun kita temukan sajam. Kita temukan banyak sajam di rumahnya, namun kita sudah tunjukkan kepada korban maupun saksi tidak identik dengan apa yang dibawa ke TKP. Jadi kita kembalikan, ya. Untuk korban sendiri kondisi saat ini gimana dan apakah ada cacat fisik? Untuk korban sempat diopname 3 hari, ya, luka berat. Tapi kemarin sudah kita lakukan prarekons, kita sudah lakukan pemeriksaan, alhamdulillah sudah sembuh. Sementara itu, Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapin agar tidak mudah takut dan terbawa emosi apabila didatangi debt collector. Sebab profesi seorang debt collector diatur dalam undang-undang sehingga masyarakat bisa bertanya secara baik-baik dan meminta surat kuasa pengambilan atau penyitaan barang tertentu akibat utang piutang. Memang debt collector itu mungkin secara aturan hukum itu diatur karena debt collector itu kan mungkin PT. Tapi misalnya kalau masyarakat didatangi mau ditarik motornya, tenang aja hadapi, tanyakan mana identitasnya Pak, dari perusahaan mana, kan? Misalnya dari direktur dari perusahaan ini, kemudian tanyakan mana surat kuasa, siapa yang nyuruh, ya. Kemudian ketiga minta kalau misalnya itu fidusia minta ada Pak sertifikat fidusianya. Ini yang masyarakat harus tahu nih, ya. Dia harus punya sertifikat fidusia. Kalau kita ngambil motor, ternyata itu harus fidusia, ternyata dia tidak buat sertifikat fidusia, tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, itu pidananya ada itu, undang-undang ini perlindungan konsumen, ya, undang-undang perlindungan konsumen, dan itu tidak masuk dalam fidusia kalau tidak ada sertifikat fidusianya, ya. Kemudian nanti ya dia melakukan penyitaan itu tidak boleh, kan harus ada keputusan dari pengadilan, karena negara kan tidak hadir di situ. Nah, kalau misalnya kasus pidana yang eksekusi nanti jaksa, kalau perdata yang eksekusi nanti pengadilan, harus ada penetapannya dari pengadilan. Jadi cuma tambahan aja pada masyarakat kita, ya, mumpung ini kan di Tapin belum ada yang terjadi tentang kasus penarikan mobil ya secara paksa, ya. Tapi dengan kasus ini kami tambahkan ini untuk memberikan edukasi karena lagi viral ramai di Jakarta kan. Jadi mungkin ini juga untuk edukasi kepada masyarakat sekalian. Atas perbuatan tersebut, tersangka dikenakan pasal 80 ayat 2 dan ayat 1 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Arif, Tapin TV.